soal SGRC yang ada di UI. Mengapa fenomena itu muncul? Ya, sebenarnya fenomena kajian-kajian masalah LGBT di luar sudah sangat marak sekali. Bahkan kajian LGBT sendiri di luar sudah memiliki cabang-cabang khususnya. Ya, tapi kan di Indonesia sendiri kajian LGBT belum bisa dijadikan sebuah kajian yang ilmiah. Kalau kita berbicara masalah LGBT, memang spektrumnya banyak sekali. Spektrum sosial, politik, ekonomi, bahkan sastra pun juga kita bisa masukkan ke LGBT. Ilmu kedokteran sendiri juga ada yang mengklaim bahwa LGBT adalah hasil dari persinggungan kromosom-kromosom tersebut. Penelitian yang pernah saya tahu adalah bahwa ada seseorang bisa menjadi LGBT apabila mereka bergaul dengan teman-teman LGBT. Oleh karena itu mungkin itu yang menjadi satu sikap negatif masyarakat kita, bahwa orang yang berkumpul dengan LGBT akan tanda kutip menular. Saya temui pemerhati sosial dari Universitas Indonesia, Devi Rahmawati. Terima kasih Mbak Devi. Kabar, Mas. Berikan waktu di program Aiman. Ya. Meskipun bukan mewakili institusi Universitas Indonesia, tapi kan pemerhati sosial dari UI. Ya. Yang ingin saya tanyakan, pernah dengar nggak SGRC di UI? Yang ingin saya sampaikan adalah pertama, kajian tentang kelompok minoritas, salah satunya adalah LGBT, adalah sesuatu hal yang Kok biasa. LGBT langsung? Loh. SGRC kan tidak selalu terkait dengan LGBT, tapi mereka mengklaim seksualitas. Betul, tapi kemarin ini kan masyarakat kemudian begitu terpana dan terkejut dengan berbagai lautan kisah yang membalut SGRC ini dengan LGBT-nya. Jadi saya langsung saja menyatakan bahwa hal ini sebenarnya hal yang biasa di dalam dunia akademik. Dalam artian apa? Biasa dalam dunia akademik. Karena kami memang harus belajar, dan kami belajar betul bagaimana sejarah, lalu bagaimana dinamika dari kelompok ini baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi kalau dalam konteks akademik, ini adalah sebuah diskusi yang lumrah. Nah, kalau kita bicara bagaimana masyarakat kemudian merespon hal ini, tentu saja ini akan bicara tentang hal yang berbeda, benturan antara konteks akademik dan konteks sosiologis masyarakat Indonesia secara umum. Tidak heran kalau kemudian kami dari masyarakat akademik mungkin relatif menerima diskusi tentang ini, tapi masyarakat secara umum kita tahu belum menerima bahwa ini adalah sesuatu yang biasa diperbincangkan dalam dunia akademik. Bahwa kemudian tudingan SGRC, karena sudah mulai LGBT, saya mulai LGBT, tudingan bahwa SGRC kemudian mengumpulkan orang-orang yang memiliki orientasi yang sama, dikumpulkan dalam suatu tempat dan kemudian bisa memiliki potensi untuk menarik orang-orang lain untuk ikut dalam kelompoknya. Mungkinkah itu? Nah, sebagai kelompok minoritas, hal yang jamak terjadi dimanapun dalam konteks agama, ras, maupun orientasi seksual, mereka pasti akan berusaha mencari orang-orang yang memiliki tanda kutip frekuensi yang sama. Dengan harapan apa? Paling tidak mereka ada tempat untuk berbagi. Mereka ada kawan yang bisa saling membantu ketika mereka memiliki orientasi atau visi yang sama dalam hidup. Nah, hal ini mungkin menjadi hal yang tanda kutip bisa dimaklumi dalam konteks mereka mencari kenyamanan yang mungkin akan sulit ditemui, karena secara umum tadi saya sampaikan masyarakat kita masih belum menerima adanya fakta realitas kelompok dengan orientasi seksual berbeda ini. Ketika kemudian berhenti sampai di situ membahas soal akademis dan membahas diskusi-diskusi terkait dengan kajian ilmiah nggak masalah. Tapi kemudian ketika itu muncul isunya ke masyarakat, itu akan menjadi masalah dan itu akan terus menjadi masalah. Anda setuju dengan itu? Ya, tentu saja. Kalau kita lihat belajar dari Amerika misalnya, apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di Amerika. Bahkan di Amerika yang katanya jauh lebih maju dari Indonesia dari sisi keterbukaan, kebebasan, dan keberagaman. Betul. Bahkan kalau di Amerika sendiri ada sebuah kelompok lobbyis dari teman-teman dengan orientasi berbeda itu mengatakan mereka sampai hari ini masih merasa bahwa baik media maupun masyarakat itu masih belum menerima mereka. Berbeda dengan di Indonesia misalnya, kita masih masuk dalam tahap yang disebut dengan ridiculous stage. Artinya apa? Masa di mana isu ini masih hanya berupa lelucon, humor dan sebagainya. Kalaupun ada tokoh-tokoh yang tampil dalam sebuah cerita misalnya dalam media, itu masih sekedar lelucon saja, dan Amerika juga mengalami hal yang sama. Cuma sekarang Amerika sudah masuk dalam tahap keempat, tahap di mana pada akhirnya secara umum masyarakat sudah menerima mau tidak mau yang direfleksikan dengan aturan hukum mereka yang sebagian sudah menerima pernikahan sesama jenis. Meskipun secara nasional belum menerima itu.
dalam konteks sosiologisnya. Kalau dalam konteks hukum formalnya sebagian sudah menerima. Nah, ini yang terjadi juga di Indonesia dalam hal ini. Kita tahu kalau dalam perkembangannya kelompok ini munculnya tahun 60 tapi dalam konteks waria pada saat itu. Di Indonesia? Di Indonesia. Okay. Baru kemudian tahun 80 muncullah mulai isu tentang gay pada saat itu. 90 merebak, meningkat isunya sederhana karena pada saat itu isu tentang HIV, AIDS itu kan sangat lekat dengan kelompok-kelompok yang memiliki orientasi seksual sesama jenis. Nah, begitu 98 dengan era keterbukaan, barulah kemudian kelompok ini semakin mampu memperkuat jaringannya. Bahkan kalau menurut catatan USAID itu ada sekitar 119 organisasi di 28 provinsi misalnya. Sampai kapanpun ketika ada organisasi-organisasi serupa yang kemudian muncul ke masyarakat akan selalu ditolak. Dua sisi, dari sisi yang menjalankan organisasi dan dari sisi masyarakat. Yang mana yang sesungguhnya yang harus didahulukan? Pertama begini, yang paling penting sebenarnya dalam masyarakat itu adalah persoalan harmoni. Oleh karenanya kalau kita melihat kasus kemarin, saya selalu menekankan perlu adanya komunikasi sosial antara kelompok yang misalnya hetero dengan kelompok yang tadi homo tadi. Artinya apa? Hak-hak teman-teman yang homo ini sebagai warga negara dan sebagai manusia yang saudara-saudara kita juga anak-anak kita seharusnya tetap diakomodir. Namun mereka harus sadar betul posisinya sebagai minoritas itu seharusnya dalam komunikasinya terhadap publik tidak kemudian mendemonstrasikan secara berlebihan. Karena sebenarnya dari segi aspek tanda kutip marketing ideologi itu tentu saja tidak akan menguntungkan mereka. Karena ini akan semakin memperkuat resistensi dari kelompok-kelompok yang lebih dominan terhadap mereka. Semakin mereka muncul, semakin kuat penolakannya. Betul. Ada yang berbicara mengenai orientasi seksual menyimpang. Ada yang juga mengatakan ini perilaku seksual. Artinya dia ada penyimpangan juga. Mungkin dia nanti yang memang dia itu katakanlah tanda petik ya maniak. Dia perilaku seksualnya menyimpang, tapi dia berlindung di balik dalih bahwa saya ini orientasi sudah lahirnya begini. Nah, ini kan menjadi masalah.